Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah, dalam Info Jatim edisi 25 Februari 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah meninjau budidaya tanaman mangrove ke Kabupaten Trenggalek, memimpin high-level meeting dan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur, dan meresmikan gedung baru Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pariwisata. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan peninjauan secara langsung budidaya tanaman mangrove ke Kabupaten Trenggalek, Jumat 17 Februari 2023. Dalam kegiatan peninjauan ini, Gubernur Hovifah didampingi Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Gubernur pun meninjau budidaya lobster dan terumbu karang di Pantai Mutiara. Usai melakukan peninjauan, Gubernur Jatim mengajak masyarakat untuk ikut membudidayakan mangrove sebagai upaya mewujudkan program Blue Economy. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan peninjauan secara langsung budidaya tanaman mangrove ke Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Hutan Mangrove Pancer Cengkrong, Jumat 17 Februari 2023. Dalam kegiatan peninjauan ini, Hovifah didampingi oleh Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin. Sebelum menuju ke Hutan Mangrove Pancer Cengkrong, Hovifah meninjau budidaya lobster dan budidaya terumbu karang di Pantai Mutiara, Kabupaten Trenggalek dengan menaiki perahu. Usai melakukan peninjauan, Hovifah menyampaikan ajakannya kepada masyarakat untuk ikut membudidayakan mangrove sebagai upaya mewujudkan program Blue Economy. Gubernur Hovifah mengatakan luas kawasan mangrove di Jawa Timur seluas 1.800 hektar. Setiap 1 hektar terdapat 3.300 tanaman mangrove, sehingga totalnya sekitar 7 juta pohon mangrove. Nah, sekarang tidak sekedar ramah lingkungan, tapi bagaimana pembangunan itu tidak menimbulkan limbah gitu. Nah, itulah Blue Economy. Kenapa tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa ada underwater restocking, kemudian ada replantasi untuk terumbu karang, ada rumah-rumah ikan dan seterusnya. Ini adalah ekosistem tata ruang laut. Ekosistem tata ruang laut yang kita coba prototipenya itu ada di rangkaian di Kepulauan Mutiara dan Brigi. Ini akan menjadi salah satu referensi bagaimana tata ruang biota laut dilakukan oleh Pemkab Trenggalek bersama Pemprov, dan tentu ada pokmas-pokmas yang ada di sini. Lebih lanjut dijelaskan Hovifah bahwa nilai tambah mangrove bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ada penguatan kreativitas dan inovasi, apalagi pada sisi pemberdayaan masyarakat, terutama yang bisa meneteskan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Timur juga mengungkapkan bahwa Maret ini akan menyelenggarakan Festival Mangrove keempat di Kabupaten Trenggalek. Beliau menuturkan festival mangrove itu berisi kegiatan budidaya di kawasan mangrove, seperti menanam dan menyemai benih. Pada kegiatan peninjauan ini, Gubernur Hovifah juga didampingi beberapa kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, antara lain Kepala Bakorwil Pembangunan dan Pemerintahan 1 Madiun, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Istik Aldik melaporkan. Beralih ke info keagamaan, memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara pengajian di Gedung Islamic Center Surabaya, Sabtu 18 Februari 2023. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap Isra Mi'raj menjadi momentum meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih baik lagi. Hadir memberi tausiah agama adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Sobat Jatim, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara pengajian di Gedung Islamic Center Surabaya, Sabtu 18 Februari 2023. Pengajian ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa beserta Wakil Gubernur Emil Alestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Sedangkan yang memberi tausiah agama ialah
Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau UIN Maliki Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap agar Isra Mi'raj ini menjadi momentum meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur agar lebih baik lagi. Ini mengulang tahuni turunnya perintah sholat. Artinya yang kemarin sholatnya kurang khusyuk, mudah-mudahan makin khusyuk. Yang kemarin sholatnya masih agak bolong-bolong, mudah-mudahan sholatnya makin tertib. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Dari Surabaya, Vivin Rafli melaporkan. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur resmi memiliki logo baru sebagai identitas diri yang akan muncul dalam setiap karya dan media publikasi. Logo ini merupakan hasil dari lomba desain logo yang digelar Diskominfo Jatim pada 14 hingga 17 Februari 2023. Logo diresmikan langsung Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratnadewi Agustin saat mengumumkan pemenang lomba desain logo yang diikuti seluruh pegawai Diskominfo Jatim Senin 20 Februari 2023. Mari kita simak liputannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur resmi memiliki logo baru sebagai identitas diri yang akan muncul dalam setiap karya dan media publikasinya. Logo ini merupakan hasil dari lomba desain logo yang digelar Diskominfo Jatim pada tanggal 14 sampai dengan 17 Februari 2023. Logo diresmikan secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratnadewi Agustin, pada saat mengumumkan pemenang lomba desain logo yang diikuti oleh seluruh pegawai Diskominfo Jatim pada tanggal 20 Februari 2023. Kalau kita punya identitas, kita punya tujuan untuk bisa bangga, untuk bisa bersama-sama. Ada logonya Kominfo Jatim hadir, ada di sosmednya kita, Kominfo hadir, ada logo-logo di setiap sosmednya kita. Nah, karena itu logo ini penting. Sherlita menjelaskan, dari 26 yang telah mendaftar, terpilih 7 finalis yang mengerucut menjadi 3 pemenang. Juara satulah yang secara resmi menjadi logo Diskominfo Jatim sejak hari ini dan kedepannya, yang akan digunakan oleh seluruh media sosial dan media yang dimiliki Diskominfo Jatim. Sherlita menilai hal ini menjadi identitas baru dan pemersatu agar lebih semangat dalam meningkatkan kinerja Diskominfo Jatim untuk mewujudkan target pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, pemenang juara 1 lomba desain logo, Paulus Adata Berkasadewa, seorang staf call center dari bidang Aptika Diskominfo Jatim mengatakan, pihaknya merasa senang dan tidak menyangka karyanya lah yang dipilih menjadi juara. Selain Paulus yang menjadi juara pertama, ada juga Andika Anil Haki dari bidang susunan program sekretariat yang menduduki posisi 2. Dan yang menduduki posisi 3 adalah Farah Devi dari bidang Aptika. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%, dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima.
Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id dan jaringan KIM. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinikhoax.jatimprof.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprof.go.id. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian. Berlanjut ke info ekonomi, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin high level meeting dan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya, Senin 20 Februari 2023. Gubernur Hovifah menyampaikan inflasi yang tidak terkendali dan tertangani dengan baik akan berdampak pada angka kemiskinan di masing-masing daerah. Kegiatan ini diyakini mampu menyinkronkan langkah-langkah kepala daerah untuk membangun sinergisitas dalam pengendalian inflasi. Mari kita simak informasi selengkapnya. Guna menekan angka inflasi di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Senin 20 Februari 2023 memimpin High Level Meeting atau HLN dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur di JW Marriott Hotel Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jawa Timur beserta jajaran Kapolres dan Kapolresta, Pangdam 5 Brawijaya beserta jajaran Kodim, Bupati, dan Wali Kota se-Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Gubernur Hovifah juga mengungkapkan soal naiknya harga beras. Jatim sebagai lumbung pangan tengah mengalami krisis stok beras di lapangan. Padahal, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan stok beras di Jawa Timur surplus 3,1 juta ton. Gubernur juga menurunkan sejumlah poin-poin arahan penting, antara lain pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, Perpadi, distributor, Perumbulok agar terwujud stabilitas pasokan dan harga pangan komoditas beras di Jawa Timur. Hal-hal yang harus kita antisipasi adalah kalau inflasi tidak termanage dan terkendali, maka berdampak pada kemungkinan ketika BPS turun dan akan berdampak pada angka kemiskinan di masing-masing daerah. Jadi HLM ini menjadi bagian penting bagi seluruh kepala daerah, kabupaten kota dan provinsi untuk bisa menyinkronkan berbagai langkah-langkah strategis yang bisa kita bangun sinergitas bersama, tidak sekedar dengan Bulog, tapi Satgas Pangan dan seluruh stakeholders lainnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info ekonomi, Sobat Jatim, tingkat kesejahteraan masyarakat Jatim terus meningkat. Dari yang semula Rp55,41 juta di tahun 2018, kini menjadi Rp66,38 juta pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 10,52%. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam acara Global Economy Update 2023 bertema menjaga likuiditas dan soliditas perbankan nasional di tengah tantangan ekonomi global. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS di Surabaya, Rabu 22 Februari 2023. Berikut liputannya. Tingkat
tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terus meningkat dari yang semula 55,41 juta rupiah pada tahun 2018 kini meningkat menjadi 66,38 juta pada tahun 2022 atau meningkat 10,52%. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dalam acara Global Economy Update 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS Rabu 22 Februari 2023 di Surabaya. Dikatakannya, Jawa Timur saat pandemi COVID-19 dengan cepat melakukan pemulihan ekonomi. Terbukti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari terkontraksi 2,33% pada tahun 2020, sekarang mampu tumbuh 5,34% pada tahun 2022 dan tumbuh di atas perekonomian nasional sebagaimana kondisi sebelum adanya COVID-19. Lebih lanjut, Emil menambahkan dukungan bantuan teknis, pendampingan serta pembiayaan UMKM di Jawa Timur mampu membentuk ekosistem yang baik sehingga mampu bertahan di kala pandemi dan naik kelas. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, di info pemerintahan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur di hari Senin 20 Februari 2023. Gubernur berharap gedung baru tersebut bisa membangun semangat bekerja untuk menjadi lebih baik lagi. Pasalnya, keberadaan BKD sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Berikut hasil liputannya. Atas nama kita semua dan mohon ridha barakah Allah Subhanahu wa taala, maka bersama-sama kita meresmikan kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kantor BKD Provinsi Jawa Timur saya nyatakan resmi dibuka. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap gedung baru Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bisa membangun semangat bekerja menjadi lebih baik lagi. Dengan kantor dan perangkat yang baru, diharapkan semangatnya pun juga baru untuk membangun kinerja yang lebih baik lagi. Hal ini disampaikan pada hari Senin 20 Februari 2023. Alhamdulillah, proses yang cukup panjang untuk bisa menyelesaikan gedung ini tentu diikuti oleh semangat kerja yang luar biasa. Apa yang sudah dibangun dengan perangkat-perangkat digital IT untuk bisa memberikan support koneksitas dari seluruh kepegawaian, baik ASN maupun non-ASN, menjadi bagian penting untuk bisa terus ditingkatkan kinerjanya Bu Yuyun. Kantornya baru, perangkatnya baru, semangatnya mudah-mudahan juga baru, semangat untuk membangun kinerja yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pastikan bahwa layanan kepegawaian kita bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Jadi saya ingin semua dimaksimalkan, layanan-layanan kita internal eksternal dimaksimalkan. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni menyampaikan pembangunan gedung ini mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dengan luas 1.600 meter persegi dan tinggi 5 lantai, dilengkapi dengan ruang comment center, ruang komputer untuk penyimpanan data, dan ruang untuk tes ASN maupun non-ASN. Dari Surabaya, Hajir dan Yanu melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.